Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Dakbernas Dakwah bersama Nasyita. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nasyita Suda Nurfeza, nomor absen 23 dari kelas 105. Kali ini saya akan membuat tugas video remedi sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini aku akan membahas salah satu khalifah favorit aku, yaitu khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Siapa sih Utsman bin Affan itu? Ia adalah seorang khalifah ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan bernama Utsman bin Affan bin Abi Al-As. Beliau lahir pada tahun 574 Masehi di kota Taif. Beliau juga diberi julukan Dzunurain. Apa sih Dzunurain itu? Yaitu pemilik dua putri Rasulullah, yaitu Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Beliau juga ada di antara salah satu dua orang di Mekah yang bisa menulis pada saat itu. Beliau orangnya terkenal baik, terkenal dermawan, terkenal pemalu teman-teman. Beliau sangat-sangat Masya Allah banget. Apalagi di dermawannya ini yang paling aku favoritkan dari beliau, karena sampai-sampai masyarakatnya itu tidak ada yang tersakiti pada saat pemerintahannya. Pada awal masa pemilihan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau membentuk suatu perhimpunan di mana beliau mengundang Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Waqqas untuk menjadi calon-calon khalifah. Aslinya ditambah satu lagi, yaitu Abdullah bin Umar. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak setuju karena Abdullah bin Umar adalah anaknya, dan dia tidak setuju bahwa anaknya yang akan melanjutkan khalifahnya. Pada saat itu perhimpunannya diketuai oleh Abdurrahman bin Auf, dan hasil dari perhimpunan tersebut bermusyawarah. Dengan hasil musyawarah terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar bin Khattab selanjutnya. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau itu menghasilkan banyak sekali prestasi. Beliau melakukan banyak aksi, di antaranya adalah yang pertama, beliau memodifikasi Al-Quran. Yang kedua, beliau merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, beliau membentuk angkatan laut. Dan yang terakhir, beliau melakukan pemperluasan wilayah. Pada saat itu juga teman-teman tahu tidak, beliau itu sangat dermawan kan pada masa kepemimpinannya. Pada saat pemimpinan beliau ada sebuah perang Tabuk yang dimana beliau mendonasikan harta-hartanya, yaitu berupa unta dan berupa uang, yang dimana beliau mendonasikan unta sebanyak 3.000 unta untuk membantu perang Tabuk tersebut. Sangat Masya Allah sekali, bukan? Nah, beliau sangat-sangat dermawan, sampai ratusan uangnya itu sampai miliaran rupiah jika dirupiahkan dalam Indonesia. Di Indonesia jika dirupiahkan, beliau juga terkenal sifat pemalunya. Kenapa kok bisa pemalu? Karena beliau sendiri juga takut jika beliau melihat kemaluannya sendiri. Makanya jika beliau sedang mandi, sedang mengganti baju, lampu-lampu di sekitarnya dimatikan agar beliau tidak bisa melihat kemaluannya sendiri. Masa-masa terakhir sebelum beliau wafat, beliau diributkan dengan berbagai fitnah yang keji, yang bahkan beliau diberontakki oleh orang-orang, dan pemberontakan itu diketuai oleh Abdullah bin Saba.
Pada saat itu, para pemberontak itu mengepung sebuah rumahnya, Utsman bin Affan. Padahal saat itu Utsman bin Affan sedang puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Namun mereka semua tak hiraukan mereka di saat beliau sedang membaca Al-Quran dan berpuasa sunnah. Mereka membunuh Utsman bin Affan dan kemudian Utsman bin Affan itu wafat pada tanggal 17 Juni 611 Masehi. Pada sebelumnya beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah menyuruh beliau untuk berpuasa sunnah dan menyuruh beliau untuk membaca Al-Quran. Mungkin saja itu adalah sebuah firasat bahwa beliau akan meninggal dunia. Masya Allah, itulah tadi teman-teman sebuah cerita dari seorang khalifah yang saya favoritkan. Itu saya sangat mendapatkan beliau karena sifat malunya dan dermawannya tersebut. Yang dapat kita ambil dari cerita ini, kita harus bersifat dermawan, kita harus bersifat baik hati, kita harus bersifat rendah hati. Demikian itu adalah secuplikan kisah Utsman bin Affan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam diri saya, karena kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.